Dodi dengan Puput. Nah, yang lebih diketahui seperti apa sih sebenarnya fakta tentang Dodi juga dan tentang Puput? Iya, ini aku sebenarnya sih malas ya kalau bicarain masalah si perempuan itu ya, si Puput itu ya. Karena pernah sih, ini awalnya aku cerita awal ya. Ini si Puput ini sering kan, memang kan kita emang ada hubungan ya. Jadi aku sama kakak Mayang dan Dodi itu selalu live atau apa itu selalu dikomenin atau nyindir-nyindir nggak karuan kayak gitu. Tapi aku selalu redem sama Dedi, diademin. Udahlah Mami, nggak usah diladenin. Terus aku juga pikir iyalah kalau gue ladenin ntar gue sama lagi level lagi sama dia gitu. Sempat seperti itu. Nah, dengan adanya kasus ini itu aku juga kaget sih, karena apa? Awal itu tidak ada apa-apa ya. Sekarang logika aja ya Mas pikir ya. Kalau tidak ada api, kalau tidak ada asap, nggak ada api ya. Jadi ini pasti ada yang nyulut salah satu, pasti ini ya. Dengan adanya Dodi dekat dengan saya atau bagaimana, mungkin dia itu seperti bagaimana atau gimana, mencari-cari lah kesalahan si Dodi atau apa mungkin ya sebelumnya ya. Aku juga nggak tahu. Nah ini itu adalah flashback rumah tangga dia yang dulu. Kenapa lo baru ungkap sekarang gitu loh? Kenapa? Kayak basi banget kan? Iya nggak? Kalau apa teman-teman media telaah gitu loh. Kayak itu yang dulu, kenapa lo baru sekarang koar-koar? Ada apa gitu? Karena apa Dodi deket dengan gue? Apa happening saya punya hubungan sama si Dodi Sudrajat atau gimana? Tiba-tiba dia entah mencari apa atau bagaimana, aku juga nggak ngerti. Aku nggak ngerti. Yang jelas ini pasti ada salah satu, mungkin nggak tahu siapa ini yang menyulut permasalahan ini gitu. Nah, sebelum kalian tanya, aku menjelaskan masalah anaknya yang katanya nggak diakui oleh Dodi Sudrajat. Itu Dodi itu, kalau ke aku Dodi itu karena apa? Kita ini sering sharing, kita kadang saling sharing, saling melengkapi. Terus cerita-cerita gitu selalu kok dia cerita Aisyah dan dengan hal yang positif dia bicaranya si Dedi. Dia cerita kalau ngeliat anak kecil itu kadang Mami, main dragon Mami kan ya si Dodi. Mami, aku kok inget Aisyah ya, matanya berkaca-kaca. Loh, kamu kalau inget Aisyah ya kesana nggak apa-apa. Tuh. Karena apa? Satu, ada bekas suami, ada bekas istri, tapi anak nggak ada bekas. Aku selalu nasihatin Dedi seperti itu. Iya ya Mia, iya dong, aku gitu. Ya kesana silaturahmi atau bagaimana. Iya tapi kok kayaknya nggak boleh. Nah, si Dedi ngomong seperti itu. Oh, aku gitu, kok gitu ya. Oh oke. Aku nangkepnya sih kok gitu ya. Udah, terus selang berapa hari lagi kalau ada kita lagi makan atau apa, kita lagi pergi, ada anak kecil lagi gitu, ingat lagi si Dedi, Mami ingat Aisyah ya. Apa ini yang mana sih Det? Aisyah, tunjukin lah fotonya. Ini loh, oh iya aku gitu. Ya udah, tapi kamu bertanggung jawab kan atas semuanya, maksudnya dalam hal AIO-nya sampai Z gitu. Iya dong, iyalah Mam, iyalah Mi gitu. Oh ya syukur gituin, kalau masalah seperti itu kamu ada tanggung jawab gituin. Ya sejauh ini makanya aku kaget dengan adanya teman-teman media bilang ada statement si Dodi nggak ngakuin Aisyah itu anaknya. Nah itu pasti ada salah satu hal yang menyulut untuk si Dodi Sudrajat membuka atau bagaimana. Nah itu pasti. Kak, tapi kemarin saat wawancara Puput dan juga Mbak Puput dan Cika, tadi masalah kalian tanggung jawab, katanya dari sejak nikah dan tidak ada enggak kok bayar gimana sama sekali untuk menafkahi. Soal penafkahi Kak? Enggak kok. Setahu aku Dedi, kalau Dedi cerita sama aku,
enggak kok, mereka apa namanya Dedi masih ingat dan nggak lupa kok masalah A sampai Z-nya itu. Aku nggak mau, karena apa? Gini, aku tidak mau kasih informasi yang bagaimana, meskipun aku tahu semuanya, cuma itu kan ranah mereka, di flashback mereka di tahun lalu ya, di masa lalu ya, untuk rumah tangga ya. Aku nggak mau ikut campur masalah itu ya. Kalau kalian teman-teman media nanya ya, yang aku tahu aku jawab gitu. Kak, seberapa dekat sih Kak Vista Pak Dodi sampai tahu sedemikian? Ya apa ya, Dedi itu udah seperti teman, partner, apalagi kakak Mayang ya. Dan sekarang ini Dedi sama aku pun juga, Loli manajernya lagi fokus ke kakak Mayang untuk bandnya, karena bandnya dia mau ngeluarin band yang cewek-cewek itu, mini single yang isinya bandnya tuh cewek-cewek semuanya. Jadi lebih fokus ke pekerjaan sih. Nah ini nggak tahu ada apa kok tiba-tiba teman-teman media ada denger apa namanya, Dodi nggak ngakuin masalah anak lah. Ada apa ini? Aku juga kaget sih waktu salah satu media infotainment tanya ke aku, Kak Vista tahu nggak begini? Ah, masa sih? Loh, masa sih aku gitu? Oh iya. Aku bicara ya setahu aku. Dedi sih nggak seperti itu. Tapi Kak Vista sendiri sudah mulai dekat dengan Dodi dan juga mulai curhat dari berapa Mulai bulan kapan? lalu sih? Seintens apa Aduh curhatannya? lama ya. Jadi gini, aku sama Dedi ini udah 15 tahun yang lalu ketemu. Sebelum almarhum meninggal, si Vanessa selalu mesti ngejodoh-jodohin Mami udah sama Dedi aja gitu, sama Dedi aja gitu. Nah terus lost contact sama si Echa. Aku waktu posisi aku di Surabaya denger Echa nggak ada, itu shock sih aku, shock, nangis ya aku mau berbuat apa gitu, karena aku pada waktu itu aku di Jatim. Dan setelah itu udah tuh aku belum sempat ke makamnya juga sih, makam Echa juga, karena setiap kali kemarin mau puasa lebaran tuh si Dedi ngajak Mi ke makamnya Echa, yuk, akunya yang nggak bisa, jadi bentrok terus. Nah terus mengenai kedekatan dari kapannya sama Dodi, itu memang udah lama, ya itu yang aku bilang udah 15 tahun yang lalu aku udah kenal Dedi, lost contact sama Dedi, ketemulah pada waktu off air. Saya nyanyi, Mayang nyanyi, turun stage, turun panggung, kok kayak tahu ya gitu. Loh, Dedi Vista ya? Iya. Nah dari situ mulailah kita dekat. Mulai curhat-curhat tentang masalah Iya. anak dari kapan? Itu udah dekat, waktu udah dekat, mungkin sebelum lebaran. Berarti yang netizen dan yang tidak tahu cerita sebenarnya jangan terlalu banyak menghujat lah gitu. Iya, makanya untuk netizen atau haters, kalau nggak tahu yang sebenarnya atau bagaimana, janganlah, karena apa, Dedi ini orang yang baik. Saya akuin, Dodi Sudrajat ini orang yang baik. Cuma kenapa nggak tahu ya netizen ini kok sama dia itu sebegitunya gitu loh. Padahal dia itu kalau menurut penilaian aku ya, itu tuh seorang bapak yang baik, yang mendidik anaknya, dia bisa menjadi ibu dan ayah untuk anaknya, kedua anaknya, untuk si Echa sama Mayang ya. Dan aku tuh kenal Mayang tuh dari Mayang masih kecil. Gitu. Jadi dia pun mungkin dia juga di wirawiri perempuan AIWO, tapi ya ujung-ujungnya ya ke Vista. Ujung-ujungnya sharingnya ke Vista, ngomongnya ke Mami, ini ya ini nih. Hari Senin atau Selasa mungkin ke rumah. Kak, itu udah ada sebutan Mami, berarti seintens itu Kak? Oh iya. Iya, emang dari dulu. Karena Echa dulu. Echa kalau manggil aku Mami dulu. Jadi Dedi juga, ya Dedi Mami ya, mungkin kebetulan juga kali ya. Mbak Vista, Ya. ini yang ada tanggapan Mbak Vista sebagai seorang yang pernah dekat dengan Dedi, yang dibilang katanya Dedi mau kondo terus tidak punya pekerjaan tetap. Nah itu gimana tanggapannya? Oh enggak juga tuh. yang pernah dekat? Enggak juga, kalau misalkan
sama aku Dedi semuanya. Aku fair-fairan ya, belak-belakan aja ya. Itu Boleh diceritain nggak? Dedi semuanya kok. Dan dari kalau kita pergi, dari kita shopping, dari apa ya, macem-macem lah ya, pokoknya kita pergi dari mau dulu itu mau apa, bukan dulu sih, kayak sebelum lebaran mau mami kalau mau apa ini mau pilih cincin yang mana gitu, gimana gitu ya, dari semuanya nggak pernah nggak ada yang netizen ngomong. Memang aku pernah baca karena pada waktu aku live juga itu juga ya, itu adalah salah satu ada omongan dari si perempuan itu. Karena perempuan itu kenapa aku bisa marah juga, sempet sih nyindir gitu, siapa lagi kalau bukan dia. Karena apa, Dedi yang tahu, karena kan Dedi kan pernah berumah tangga dengan dia kan. Pasti dia lihat nih pasti gitu kalau lagi live itu pasti itu dia tuh pasti tuh. Nah, bukannya suzon ya, cuma ya pasti dia pasti ada lah rasa cemburu, rasa ini ya, itu kan ya terserah lo gitu, bukan urusan gue. Itu kan rumah tangga lo, dan lo kan udah selesai. Sekarang kan yang dipermasalahkan kan adalah saya dengan Dodi Sudrajat baik-baik aja kok, berkomunikasinya juga baik-baik aja. Tiba-tiba ada masalah ini, ya itu urusan Allah sama dia, urusan kamu sama perempuan itu sama si Dodi gitu loh. Jangan bawa-bawa gue juga, karena setahu saya ya yang aku bicarakan ke teman-teman media ini yang ya itulah yang setahu aku gitu. Dodi nggak seperti itu. Dodi itu baik orangnya, dia lebih fokus ke anaknya, ke Mayang. Kayak tadi kemarin terkait dengan penabrak anak. Sungguh menyayangkan nggak sih Kak? Sekarang iya sangat disayangkan juga. Karena apa? Karena konteks ini, masalah ini sudah menjalar ke ranah hukum. Itu kan akan panjang ya. Ini ada dua choice, ada dua pilihan. Mungkin akan panjang atau mungkin akan ditutup. Ini nggak ngerti nih aku nih ya. Tapi tapi feeling aku sih akan panjang ya, karena ada beberapa orang yang aku nggak bisa sebutin yang untuk nge-backup si perempuan itu gitu. Kalau misalkan ini nanti aku teman-teman media ini, maksudnya aku wawancara, ada yang dengan omongan aku terus dia bicara yang aneh-aneh atau bagaimana, ayo kalau mau bagaimana, ayo aku ladenin. Gitu siap aja. Ya Kak Bista? Oh iya karena nggak ada hubungannya gitu loh. Ya lo mau iri sama gue, lo mau iri sama saya gitu ya. Kalau misalkan saya dari dulu, kalau misalkan mau saya ladenin ya bisa gitu loh. Tapi ya mohon maaf, nanti saya nggak level misalkan saya mau ngeladenin gitu. Jadi ya sejauh ini dengan menyikapi masalah yang ini, untuk Dedi sih pesan Vista, Dedi yang sabar dalam menyikapi masalah ini, karena masalah ini akan pelik sih, akan panjang, dan sebijaksana mungkin kamu jawab sejawab-jawabnya. Kalau mungkin perlu tes DNA, tes aja atau bagaimana, dan semoga masalah ini cepat selesai dan ya nggak panjang ya, maksudnya ya. Gitu sih. Berarti Dedi juga yang bilang katanya, si Ibu bilang katanya mengharamkan Dedi untuk ketemu lagi dengan Aisyah. Nah itu gimana tanggapannya juga? Lah iya, itu kan emang dari dulu kan kayak begitu. Kan nggak boleh. Dedi kan ngomong ke saya seperti itu emang. Saya tahu. Nah Dedi itu curhatnya ke saya. Berarti itu yang membuat Dedi geram sampai akhirnya ngomong statement seperti itu atau gimana? Nah itu dia, karena aku belum ketemu Dedi kan, karena dia lagi ke Singapura kan. Jadi apa sih ini gitu, kenapa sih kamu kok bisa seperti ini, aku belum tahu detailnya. Tapi dulu sempet ya yang tadi aku bilang tadi itu, memang nggak boleh ketemu. Nggak boleh ketemu. Terus udah deh nih, jangan ngomongin itu, jadi keingat, kata Dedi gitu. Dia tuh orangnya baik, Dedi itu
kalau masalah sama perempuan itu ya itu rumah tangga kamu dulu gitu, rumah tangga dia dulu. Ini masalah ini adalah konteks rumah tangga yang flashback yang dulu dikulik lagi untuk apa? Halo, be smart woman gitu. Kak, berarti Kak Vista ini ada di belakang Pak Dodi untuk mendukung semua proses perjalanan hukumnya? Iya, karena saya yang tahu gitu. Karena ya mungkin kalau yang lain-lain ya mungkin sekilas aja, tapi kalau yang untuk ngobrol yang bagaimana ya jadi sharing ke saya gitu. Bukan sekarang tapi kemarin dulu itu sempet kok Aisyah itu sempet sering kali kok, Kakak Mayang juga kok, dan yang sekarang untuk Kakak Mayang juga aku juga pesan ya, kasihan Mayangnya ya kayak jadi tertekan jadi gimana gitu. Tapi Mayang selalu kita ademin, selalu kita udah happy, nggak usah dipikirin gitu. Karena kan psikis ya. Iya. Kak Vista, kalau nanti Pak Dodi pulang dari Singapura, bakalkah Kak Vista bakal menemani Pak Dodi? Kenapa? Bakal menemani Pak Dodi kah ketika jalur hukumnya ini? Kalau misalkan sampai ke bagaimana ya iya. Tetap. Iya. Pasang baja. Iya. Kak, terakhir deh saya. Pernah melihat gak misal bukti transfer buat Putut atau Kalau apa namanya? Penegasan aja gitu kalau ternyata. Kalau bukti transfer sih enggak ya. Cuma aku dulu itu sempet inget apa ya, jadi ngomong apa ya, masalah apa ya, aduh bukan masalah, pokoknya bukan masalah ini kok, masalah keperluan rumah ya, kayaknya ya, lupa karena zaman udah berapa bulan yang lalu tuh sebelum lebaran tuh, udah lama banget kan emang aku tuh happeningnya sama Dodi itu tahun berapa, bulan apa tuh? Nah, ya mungkin awal tahun. Tahun yang lalu ya berarti ya. Nah, kebutuhan yang ya mungkin sedikit Dedi juga cerita kok. Kasih kok, ya nggak mungkin lah sekarang seorang anak dari dia mungkin ya atau bagaimana ya, ini aku juga nggak tahu ya. Terus nggak dikasih ya bagaimana kayak nggak mungkin ya. Sekarang gini lah, teman-teman media ngerti lah kenapa seperti itu, kenapa kok nggak dari dulu ngomongnya. Gitu aja, logika. Kalau kalian pinter dan smart pasti akan ngerti lah kenapa kok baru sekarang, basi banget kalau buat untuk ngulik-ngulik yang flashback yang rumah tangga yang lalu. Ini satu lagi. Ya nanti kan pasti Dedi ada pengacara pasti, ya udah pasti akan taruh mungkin nama pengacara.